Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir yang bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Darawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Aku tak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit ini. Ada gerangan apa kalian datang ke sini? Sang Baginda Raja, kami mendengar kabar bahwa sang calon permaisuri Darawati dan Siu Banci sedang bertengkar di pinggir sungai. Apa? Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Ananda tersayang, sebenarnya tidak ingin kita berpisah, tetapi ini untuk kebaikan kita. Aku harus mengirimmu ke Palembang. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Husein. Beberapa puluh tahun kemudian, Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintahan sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling merebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagahwangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama menggunakan kitab suci luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Patah, anak Mas Husein, kalian adalah penguasa Palembang. Jauh-jauh dari seberang sana kalian ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Saat ini, kalian sudah cukup bekal dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita kalian. Njeh kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan kepada kami selama ini. Saya sendiri ingin menyertai kepada Kanjeng untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Sungguh mulia, saya sangat senang. Tetapi, apakah cita-citamu sendiri? Jadi, saya bercita-cita untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah lain dapat menikmati ajaran agama Islam. Baik, sudah waktunya kalian untuk melangkah. Anakmu Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Anak Mas Husein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan dalam pertengkaran seseorang melawan Prabu Kertabumi. Sabrina Watona, Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung, sedangkan Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Tahun 1478 Masehi, Gerinda Wardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Gerinda Wardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit yang dikuasai oleh Gerinda Wardana menggerakkan hati Raden Patah, dan dengan restu para sunan, Raden Patah pun memberangkat pasukan Islam untuk menyerang Gerinda Wardana.
Wahai segenap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Gerindra Wardana, Ayahanda Prabu Kertabumi. Mengangkat kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita bukan kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata api, tetapi kekuatan iman kita. Pariem dan Poniem bersama ibu-ibu lainnya berjalan membicarakan perang. Ya, perang nanti kita ikut kan? Lah iya ya, kalau tidak siapa yang menyediakan makanan untuk mereka? Kalau mereka kelaparan bagaimana? Iya, makanya aku juga udah nyediain beberapa obat-obatan, mana tahu nanti ada yang sakit, terluka, mudah-mudahan aku bisa bantu. Lagi pula bojoku juga ikut perang. Aku nggak mau ditinggal di rumah sendirian. Aduh. Udah. Setelah kita bisa, mari kita bantu. Jangan lupa panjatkan doa. Yowes. Perang pun dimulai. Pasukan siap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Gerindawardana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Gerindawardana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Penembahan, Jimbun Abdul Rahman Syaudin, Panatagama Sirullah Khalifatullah, Amril Mukninim Hajuddin Kamit Khan Abdul Suryo Alam di Bintoro, Demak. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah. Hari ini atas musyawarah dan kesepakatan Waliul Amri, Dewan Para Wali yang terdiri dari beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan ini untuk menjamin penyebaran agama Islam dan kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini diberi nama Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintoro. Dengan ini, secara resmi kami melantik Raden Patah menjadi sultan dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sang Baginda Raja, kami mendengar kabar bahwa sang calon permaisuri, Darawati dan Sio Banci sedang bertengkar. Apa? Cepet dia ayak we. Adik ini udah kedinginan loh. Ayo main yuk. Cepat sikit. Oke, pemeran utama kita datang. Awas kau masuk. Lawan gua tawa. Aduh. Ada yang udah sikit udah. Ya. Awas kau masuk. Udah. Weh, jangan kita di situ kata. Oke. Kameramen kita ya guys. Di sana ada 2 monkey. Dan di sini sedang ada suami istri yang sedang bersiap-siap. Jangan kamu goyang-goyang pedangnya. Oke. Pegang itu dulu, weh. Saya bilang tara yuk. Apa dibilangin, weh? Kami dari kelompok 3. Kerajaan Demak. Belum nak. Ya. Kami dari kelompok 3. Apaan tuh? Kerajaan Demak. Nah, weh. Dadah.